Dan saudara, 7 prajurit Angkatan Laut Amerika Serikat dilaporkan tewas dan lainnya terluka dalam bentrokan di USS Abraham Lincoln. Kerusuhan di antara awak kapal induk dilaporkan media Iran akibat tekanan dalam penugasan panjang. Mehr News melaporkan kabar mencuat setelah penasihat Kepala Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM Brad Cooper, mengunjungi kapal induk untuk menanggapi keluhan yang meningkat menyusul protes keluarga prajurit atas penugasan berkepanjangan. Media Iran lainnya, Tasnim, melaporkan saat itu salah seorang kru melempar botol hingga terjadi konfrontasi hingga berkembang menjadi perkelahian antar kru yang melibatkan senjata tajam hingga menewaskan 7 prajurit dan beberapa lainnya terluka. Abraham Lincoln telah dikerahkan lebih dari 260 hari dan saat ini beroperasi di Samudra Hindia dengan misi utama menegakkan blokade maritim terhadap Iran. Sementara CENTCOM belum berkomentar atas laporan itu. Di tengah mencuatnya berita tentang tewasnya 7 prajurit Angkatan Laut Amerika Serikat di USS Abraham Lincoln, militer Iran kini ancang-ancang memperluas wilayah operasinya hingga keluar perbatasan. Apakah kegentingan di kapal perang Amerika Serikat akan mengubah peta konflik di Selat Hormuz dan Iran? Kita bahas bersama mantan Atas Pertahanan Republik Indonesia di Iran, Majen Purnawirawan Budi Pramono. Selamat sore Pak Budi, semoga sehat selalu. Selamat sore Mas, apa kabar Mas? Pak Budi, untuk saat ini kita mengetahui ada informasi dari media Iran bahwa ada 7 prajurit marinir di USS Abraham Lincoln terlibat perkelahian sesama prajurit dan mengakibatkan 7 orang tewas. Lalu apakah ini tandanya blokade maritim akan tidak seketat sebelumnya dan apakah ini juga akan menguntungkan bagi Iran? Iya Mas, kalau menurut saya ini adalah military blunder. Ya, military blunder yang kalau misalnya merubah strategi itu sampai operasionalnya begitu, kalau menurut saya jauh api dari panggang. Kenapa? Karena tidak bisa serta-merta military blunder, kekonyolan-kekonyolan yang ada dalam dunia kemiliteran ketika beroperasi seperti ini, kemudian mengubah strategi besar bagaimana nanti Amerika memblokade. Saya jadi ingat Mas, ini kan kasusnya kayak kasus yang USS Enterprise yang sekitar tahun 72 ya, kalau itu sekitar tahun 65 kalau nggak salah. Dan juga USS Kitty Hawk yang tahun 72, itu semua kan perang Vietnam. Tapi ini adalah akumulasi Mas. Jadi memang terjadinya itu apa istilahnya itu konflik kecil gitu di dalam kapal itu sendiri yang jauh api dari panggang tadi saya sampaikan, tapi terakumulasi dengan bagaimana political will, bagaimana political background sehingga di dalam negeri itu semakin meningkat tekanan-tekanan politik yang ada, kemudian tekanan-tekanan ekonomi yang ada, tekanan-tekanan publik yang ada. Kalau itu semuanya sudah meluas, nah barulah itu nanti akan menjadi bahan evaluasi, dan bahan evaluasi itu nanti baru akan ditentukan sampai sejauh mana strategi pertempurannya, kemudian operasionalnya itu sampai dirubah gitu. Jadi kalau kasus-kasus militer blunder yang saya lihat seperti ini, ya saya menengarahinya ini baru sebatas ya SDM saja, human resources yang belum sampai ke war fatigue yang USS Enterprise, war fatigue yang terjadi di Kitty Hawk, USS Kitty Hawk yang di Vietnam, belum sampai pada saat itu. Namun demikian bisa kita ambil bagaimana yang disampaikan Clausewitz di On War lah Mas, bahwa no matter how high the technology is, but man matter most. Di sana lah Mas, pentingnya sampai sejauh mana teknologi itu kau gapai, tapi manusia itu tetap akan sangat berpengaruh. Jadi kalau situasi itu dibiarkan dalam jangka panjang, tentunya ya sangat tidak bagus untuk operasional Amerika dalam hal ini dalam rangka blokade itu. Kenapa? Ya itu tadi Mas, the technology, everything in technology ended by pushing the button. Sampai setinggi mana teknologi yang kau dapatkan, katakanlah di apa itu kapal induk itu, tapi ya ujung-ujungnya berakhir pada
pushing the button, menekan daripada tombol. Tombol itu yang menekan adalah jarinya manusia, itu kata Clausewitz. Jadi ini memang tidak bisa diignore, Mas, tidak bisa dibiarkan untuk ke jangka panjang, harus merupakan catatan karena ini udah lesson learned bagaimana Kitty Hawk 72 di Vietnam, bagaimana juga US Enterprise 65 perang Vietnam, yang semuanya ini bisa merubah eskalasi dan strategi untuk operasional yang secara strategik, secara meluas gitu, Mas. Ya, kita mengetahui bahwa USS Abraham Lincoln sebuah kapal induk yang juga sangat besar dan membawa 5.000 awak, dan ini merupakan salah satu kapal induk yang prioritas terutama untuk memblokade di kawasan Timur Tengah, terutama bagi Iran. Untuk saat ini Anda juga melihatnya bahwa ini menjadi moral hazard bagi kapal induk ataupun kapal Amerika lainnya yang saat ini sedang berupaya untuk memblokade Iran, terutama di Selat Hormuz. Iya, Mas. Jadi kalau hubungannya dengan adanya di Selat Hormuz, tentunya ini sampai sejauh mana sih, Mas, blokade itu bisa dikatakan kendor apa tidak gitu kan? Kan Iran tentunya melihat, Mas, kalau ini misalnya kendor, Iran akan mempunyai strategi sendiri. Tapi kalau misalnya tidak kendor, Iran juga akan tetap mempunyai strategi sendiri, dan dia tetap apapun yang terjadi dia akan tetap memperkuat bagaimana Hormuz agar tetap di bawah pengaruhnya dia. Nah, namun demikian, Mas, kalau kita melihat kendor atau tidak kendornya, sekali lagi ini bukan sesuatu hanya dari satu titik kemudian kita bisa melihat bahwa itu kendor. Kendor itu, Mas, apabila apa? Apabila ada pengurangan, katakanlah kapal-kapal serang, kapal perusak, kemudian kapal induknya juga diganti full gitu, SDM-nya di sana, dan juga ini tentunya kendor apabila sudah ada decision dari Kongres bahwa ya mulai sekarang agar mundur situasi yang ada di blokade di sana, atau juga logistik yang ada tidak mendukung, politik dalam negeri tidak mendukung, kemudian rakyat juga terutama korban-korban yang ada, keluarga yang ada di USS tadi Abraham Lincoln itu juga komplain. Nah, ini kalau terjadi simultaneously secara berbarengan, baru dikatakan kendor. Tapi sampai detik ini jauh api dari panggang lah, Mas, kalau misalnya dikatakan bahwa blokade itu kendor, dan tentunya Iran tidak pada titik sana menilai kekendoran itu. Ya, karena untuk saat terakhir informasinya bahwa militer Iran siap akan melakukan ubah strategi, terutama dari defensif melalui jadi lebih ofensif. Nah, ini apakah juga akan merusak dan juga akan pengerahannya akan lebih masif, terutama untuk melindungi strategi di Selat Hormuz? Ya, itu dia, Mas. Tadi saya perlu tambahkan, bahkan IRGC kan sudah bukan lagi maksudnya melemah, tapi malah declare the war. Yes. Kenapa? Karena kok semakin menemui jalan buntu dalam hal ini, kok semakin tidak ditentukan kapan waktunya akan diadakan perundingan dan lain sebagainya. Ini menunjukkan kalau memang di depan mata ini semakin ada jalan buntu. Jadi kalau menurut saya, Mas, ini tentunya akan bertahap-tahap ini kelanjutan bagaimana Amerika dengan Iran ini. Yang pertamanya kan tentunya dia saling tekan. Yang selama ini kita tahu koersif diplomasi, ya, tekanan-tekanan ini akan menuju pada suatu titik apakah ini nanti akan terjadi eskalasi terbatas, ya kan? Setelah eskalasi terbatas tentunya berjalan terus eskalasi terbatas, apakah dia tidak menentukan tidak bertemu pada titik temu. Titik temunya, titik penentuannya adalah apakah berlanjut secara besar ataukah mengendor. Baru ada evaluasi. Kalau memang mengendor, ya, dengan ciri-ciri simptom yang tadi saya sampaikan dari awal, ya berarti meredah. Tapi apabila tidak, ini akan membuka open total warfare di kawasan, menurut saya begitu. Jadi kira-kira tahapannya seperti itulah, Mas, ke depan kalau Amerika sama Iran ini masih menemui titik-titik buntu dalam perundingan. Baik. Tampaknya kedua belah pihak masih saling intip dan juga saling mengintai, dan juga untuk saat ini mereka masih dalam posisi satu sama lain untuk meminta kompensasi atas perang yang terjadi. Terima kasih atas perspektifnya, Maijen Purnawirawan Budi Pramono, mantan atas pertahanan Republik Indonesia di Iran pada periode 2009-2012. Sehat-sehat selalu, Pak. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih.